Halo teman-teman, selamat datang di tutorial tentang cara membuat colorful background dengan 3D Flutes di Adobe Illustrator. Jadi dalam Illustrator tersebut tidak hanya berupa uh, warna saja yang seperti itu, kita juga warnanya bisa kita edit-edit. Pertama-tama langsung aja kita mulai, kita buat ukuran uh, 3200 kali 1200, kali 1600. Kemudian kita buka dulu file warna yang sudah disiapkan. Kalian bisa download di file di deskripsi. Kemudian kita paste dan taruh di atasnya. Nah, fungsinya agar mempermudah. Kemudian kita rectangle tools, kita buat ukuran 3200 kali 1600. Kemudian kita gunakan align dan kita gunakan color background yang sesuai yang kita sudah siapkan. Nah, untuk ukurannya kita sesuaikan dengan keinginan teman-teman aja langsung. Kita buat sendiri, soalnya setiap orang punya dasar warna yang berbeda, keinginan membuat desain yang berbeda. Nah, apabila sudah cukup, selanjutnya kita akan memulai memberi garis pada ilustratornya, ya pada background tersebut. Caranya kita gunakan ini pad tools, kemudian kita pad aja di atasnya background yang udah kita buat tadi, kemudian kita select keduanya, kita shift M atau kita bisa menggunakan shape builder itu, kemudian klik dan delete. Kemudian langsung aja kita gunakan paintbrush, kita buat gambar aja, kita buat uh, garis dan kita bisa masih merubah-rubahnya. Nah, apabila sudah sesuai dengan keinginan, selanjutnya kita akan gunakan ini apa namanya ellipse tools. Kita gunakan Ctrl I atau I aja, kita rubah warnanya seperti itu. Nah, kemudian kita duplikat, kemudian select keduanya, terus kita klik objek, ke blend dan make. Nah, kemudian kita objek, blend dan blend option. Nah, di sini kita buat specific step, kita bikin dengan angka 400 dan klik OK. Selanjutnya klik ya garis tadi, kemudian dan gambar yang kita buat, kemudian blend, kita replace pin. Nah, hasilnya, wala, udah lanjut, udah kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita bisa reverse print juga, kita bisa selanjutnya kita bisa besarkan juga ujung-ujungnya ini. Kemudian kita masih edit-edit untuk warnanya, untuk lokasinya juga. Besar kecilnya juga masih bisa kita atur meskipun kita udah buat seperti itu. Nah, kemudian kita bisa masih gunakan petul ini untuk belok-belokin nih. Untuk ngerubah posisinya, untuk ngerubah hmm, nah akhirnya bisa seperti ini. Nah, apabila dirasa udah cukup, selanjutnya kita akan mencoba nih karena kita lihat sebelumnya kita lihat dulu nih. Nah, kalau lebih singkat, lebih dekat, itu masih garis-garis tuh. Kita bisa kerubah ke 600. Kita lihat lagi. Nah, itu lebih halus lagi tuh dan nah apabila kurang halus lagi kita blend option, kita rubah lagi ke 900 deh. Nah, hasilnya itu akan lebih halus lagi untuk garis-garisnya dan akan lebih smooth lagi. Kita buat lagi menggunakan brush tool tadi, kemudian kita buat lagi kita salah satu kita akan crop dulu. Nah, kita bikin gini, kita ambil aja warnanya. Kita buat ini aja deh, biar lebih gampang. Nah, ini kan langsung nih juga. Nah, kita buat dua. Kemudian seperti biasa, kita kembali lagi ke blend, ke make, dan kita bikin blend option. Kita rubah lagi isinya menjadi specific step. Kita rubah ke angka 500 dan klik OK. Kemudian select keduanya dan kembali blend dan replace pin. That's hasilnya seperti ini. Kita masih rubah, meskipun nggak langsung kita bisa rubah langsung nih seperti ini. Kita bisa rubah-rubah untuk spesifiknya untuk mengubah seperti ini nggak perlu anu sih, nggak perlu. Nah, gini enak kan? Nah, kita bisa ubah-ubah semuanya. Nggak melulu hanya jadi lingkaran, kita bisa merubahnya menjadi kotak juga di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa merubah-rubahnya.
Kemudian kita buat lagi ellipse tools, kita bikin ke 3D, bevel, kita ubah-ubah. Ikutin aja sesuai yang ada di layar ya. Karena ini suaranya saya doubling dan untuk isinya saya udah lupa. Dan saya nggak begitu bisa lihat karena waktu ngedit di layarnya kecil banget nih. Namun kemudian kita buat perspektifnya, kita masih bisa merubah ininya, bisa rubah urusannya juga kita masih bisa ngerubah cahayanya, lightingnya nanti bisa kita rubah semuanya. Kita ke lighting, kita coba lihat tuh. Nah, kita kita bisa tuh bikin lighting. Jadi akan kelihatan tiga dimensi pada objek yang kita udah buat tadi gitu. Untuk warna-warna juga masih bisa dirubah semuanya. Kita coba coba satu-satu lightingnya. Kita sesuaikan aja biar eh, punya komposisi. Saya nggak ngerti sih sebenarnya komposisi yang baik seperti apa, tapi yang kita buat-buat aja. Nah, kemudian apabila sudah cukup, kita buat lagi untuk ellipse-nya. Kita coba bikin dengan warna yang berbeda, kita buat dengan 3D, kita cobain lagi. Nah, 3D ini juga sangat membantu dalam bikin desain sih. Jadi lebih cepat, lebih mudah juga dan punya efek yang bagus. Nah, kita bisa edit-edit untuk warnanya, kita bisa edit untuk tulisan-tulisannya juga. Nah, untuk X, Y, dan Z-nya itu masih kita bisa ubah-ubah semuanya. Kemudian kita bikin garis. Dari garis saja kita bisa bikin efek tiga dimensi juga loh. Caranya sama, kita bikin ellipse tools lagi. Kita bikin dua gitu. Kita datang lagi ke blend, kita make, kita datang lagi ke option, blend, terus blend option. Kita pindah lagi ke specific step, kita isikan angka 500 dan klik OK. Selanjutnya klik keduanya, kita ke object, kita ke blend dan replace spin. Nah, hasilnya juga sama, hasilnya akan seperti ini. Jadi punya efek 3D, mempunyai cepat dalam buatnya juga. Nah, kita bisa belok-belokin juga nih sebenarnya. Nah, kayak gini. Kita belokin tengahnya. Nah, sebenarnya gampang sekali kita bisa buat seperti ini lebih gampang. Beloknya juga smooth. Nah, kita bisa juga rotate juga di sini. Kita bisa besarin satu sisinya, kita bisa kecilin satu sisinya juga. Nah, kita bisa ubah nah seperti ini. Kita buat lagi round effect, kita coba-coba lagi ya. Kita buat dengan warna yang berbeda. Kita bikin dengan warna itu, kemudian kita apain lagi ya nih? Kita buat lagi lah sekali lagi. Kita buat dengan ellipse tools, kita buat dengan blend and mix, kemudian blend and make kita pilih itu specific step lagi, kita pakai 800. Sekarang kita lihat. Wah, bisa kan? Jadi dari lingkaran juga bisa. Jadi ujungnya kita kecilin juga bisa, kita pas-pasin aja. Nah, jadi akhirnya jadi buat kayak fluid segini nih sama sangat mudah sekali sih. Ini bukan teknologi baru di Adobe, tapi mungkin jarang ada yang pakai karena juga penggunaannya jarang ya. Nah, seperti ini kita bisa buat-buat seperti ini. Kita bisa bikin lagi dengan warna yang berbeda. Kita masih ngubah-ngubah warnanya juga masih bisa meskipun uh, udah kita bentuk-bentuk tuh. Kita sekarang buat teks, pakai text tools, kemudian kita coba tulis fluid party. Sebenarnya itu salah ketik sih. Salah ketik. Harusnya kita tulisnya fluid, fluid. Bener sih ya. Kita bisa ganti-ganti warnanya. Kita ke
di shot efek, kita cobain efeknya, kita bisa efeknya. Nah, efek itu kayak gini-gini aja udah bagus sih sebenarnya. Efek-efek gini untuk pembuatan uh, desain yang membutuhkan fluid-fluid gitu, yang membutuhkan 3D yang singkat, kita nggak perlu kita pakai kayak Blender dan sebagainya. Cukup kita pakai Illustrator aja masih cukup ini. Kalau masih efek-efek seperti ini aja. Tapi untuk efek-efek yang berat gitu kita harus pakai Illustrator sih. Sorry, maksud saya kita harus pakai Blender sih. Untuk Blender kita akan buat tutorial selanjutnya ya. Saya kan buat full full tutorial tentang Blender nantinya. Nah, untuk caranya ikut-ikutin aja yang sesuai yang ada di gambar. Maksud saya di video. Nah, kita bisa coba-coba gini, kita bikin lingkaran, kita bisa angle-nya kita rubah-rubah, move-nya kita rubah juga, terus copies-nya banyaknya juga masih bisa rubah meskipun udah kita okein gitu. Itulah gunanya appearance. Kenapa saya sering banget kalau ngedit tuh di appearance, karena hanya di situ ngedit tuh kalau kita butuh filenya lagi itu masih gampang untuk kita punya gitu loh, untuk edit ulang dan sebagainya. Soalnya kadang-kadang saya punya proyek A, B, atau C gitu yang mirip-mirip ya kalau udah disimpan ya. Jadi nggak perlu banyak nyimpen file atau mudahin aja sih, cepet aja sih kalau bikin banyak. Tapi ya untuk awalnya memang rada lama ya, karena untuk bikin seperti ini memang daripada di create outline lebih cepat, tapi selanjutnya akan lebih lama. Nah, hasilnya seperti ini, nggak bagus. Tapi saya yakin ini nggak bagus kok. Menurut saya juga nggak bagus. Tapi saya di sini hanya mau menunjukkan untuk efek-efek eh, seperti ini bisa dibuat sendiri. Nggak hanya nggak perlu download di Freepik dan sebagainya. Kita juga bisa sih buat-buat gini sendiri. Kita bikin efek-efek sendiri gitu. Jadi kita nggak selalu sama Freepik terus-terusan. Karena kalau kita desain pakai Freepik terus, itu uh, untuk desainnya itu akan bisa sama atau mirip sama orang lain sih. Tapi kalau kita buat sendiri, meskipun itu referensi dari internet, pasti hasilnya beda. Kalau saya gitu sih. Jadi ini hasilnya kita akan bisa bikin yang beda dengan orang lain. Itu yang penting. Karena itu kalau dalam desain, kalau saya itu mempunyai nilai jual. Nah, kita rubah-rubah itu. Kita bikin lingkaran. Kita masih bisa lingkaran kita benerin, kita buat kayak kenceng gitu bisa, kita ganti warna masih bisa juga. Nah, dari sini kita masih bisa ubah lagi. Nah, appearance-nya kita ubah, kita ubah, nah udah bisa. Tinggal ganti warnanya aja. Nah, caranya klik appearance-nya 2 kali, klik appearance 2 kali, kemudian ada 2 centang itu yang di atas dicentang semuanya di kiri kanan. Nah, itu akan membuat copy termasuk appearance-nya. Itu akan mempermudah kita dalam membuat desain-desain atau copy efek di Adobe Illustrator. Nah, tutorial kali ini sudah saya akhiri sampai di sini, tapi jangan khawatir, kita akan terus membuat video tutorial yang menarik di video-video selanjutnya untuk menambahkan wawasan kita juga ya. Kali ini kita juga menyiapkan di tutorial selanjutnya yang lebih bagus dan lebih menarik. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi yang ingin belajar cara membuat efek di Illustrator. Dan jika ada pertanyaan atau masukan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Saya ya, akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya dan selamat untuk mencobanya.